Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG program makan bergizi gratis terbanyak secara nasional. Ada sekitar 290 SPPG yang tersebar di Jawa Barat menjangkau 14 juta penerima manfaat, di mana 12 juta diantaranya adalah anak sekolah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kyang Roke yang berlokasi di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, saban hari mendistribusikan 3.007 porsi makan bergizi gratis untuk 10 sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, serta bagi para ibu hamil dan ibu menyusui di sekitar desa Kyang Roke. Di balik lancarnya distribusi dan nikmatnya sekotak paket makan bergizi gratis, ada banyak sosok yang bekerja keras. Sebanyak 47 relawan yang bekerja di SPPG Kyang Roke sejak Februari 2025. Dapur MBG ini adalah milik Muhammad Sidik yang ingin melibatkan diri, turut menyukseskan program MBG dengan menjadi mitra Badan Gizi Nasional. Terkhusus untuk program ini jelas sangat berbeda sekali ya, entah itu dari regulasi, dari mekanisme gitu kan, terus dari kesejahteraan, itu memang berdampak sekali buat kami. Ya yang tadi saya jelaskan kayak biasanya kita catering masak atau misalkan masak seminggu sekali gitu kan, kadang sebulan sekali. Kalau ini kan tiap harinya, otomatis secara kesejahteraan karyawan pun yang meningkat gitu. Sidik mengaku menjadi mitra BGN di program MBG melesatkan pendapatannya hingga 60%. Dampak sosial ekonomi juga dirasakan oleh warga sekitar karena mereka turut mendapat berkah dengan dipekerjakan di SPPG Kyang Roke. Mulai dari pengantaran bahan baku, mempersiapkan bahan dan perlengkapan makan, sampai di bagian memasak. Ribuan porsi yang perlu disajikan oleh SPPG Kyang Roke tentu membutuhkan bahan baku yang tak sedikit. Ada pula 15 UMKM sebagai pemasok produk pertanian yang turut kecipratan pesanan dari SPPG Kyang Roke. Seluruh menu yang disajikan berbeda tiap harinya, yang dibuat oleh ahli gizi untuk menjamin kandungan gizi di tiap porsinya. Salah satu pemasok sayuran SPPG Kyang Roke adalah Asep Dermawan. Hampir tiap hari ia memasok sayuran seperti buncis, kacang panjang, wortel, dan sayuran lainnya dengan berat 1 kuintal per jenis sayuran. Seluruh sayuran merupakan produksi petani setempat yang dibeli sesuai harga pasar. Ya karena kalau dulu saya sebelum punya orderan ke sini, saya jual sendiri di lokasi dari petani, saya order, saya jual sendiri. Nah, ketentuan itu yang namanya jual sendiri kan kemungkinan ada lakunya, ada enggak gitu. Alhamdulillah sampai sekarang saya punya orderan ke sini. Sampai saat ini alhamdulillah tiap hari berjalan dengan lancar. Pesanan hampir tiap hari saya ada. Pendapatan itu dari tiap pemesanan barang yang dipesanan dari pihak sini ke saya itu beberapa kintal, berapa penghasilan ya minimal sehari hampir 200.000 gitu. Beda sebelumnya dengan saya yang jualan sendiri gitu. Ya ada perbedaannya gitu. Tak hanya Sidik, Doni Samsul Hidayat juga kelimpahan orderan dari SPPG Kyang Roke dengan menjadi pemasok telur. Doni yang dulu hanya memasok telur ke warung-warung sekitar, semenjak menjadi pemasok bagi SPPG Kyang Roke, tiap harinya bisa menjual ribuan butir telur. Penghasilan hariannya meningkat 10 hingga 20%. Ia juga turut menggandeng peternak telur ayam lainnya untuk bisa memenuhi kebutuhan SPPG setempat.
penghasilan ini 1.000 sampai 2.000 gitu kan. Ini buat MBG itu permintaan 200 kiloan. Nah, kekurangannya saya ngambil dari teman-teman saya, peternak teman-teman saya sendiri gitu kan. Ada kerjasamanya lagi lah dengan peternak-peternak yang lain juga. Ya dampaknya ya sangat baik sekali, sangat ngebantu juga buat peternak-peternak kecil UMKM terutama ya, sangat ngebantu banget gitu untuk peternak-peternak kecil juga. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil KUK Provinsi Jawa Barat mencatat, per April 2025, ada sekitar 140 UMKM yang terlibat dalam pelaksanaan MBG di Jawa Barat. Untuk mendorong lebih banyak lagi UMKM yang bisa terlibat, Pemprov Jabar giat menyosialisasikan potensi partisipasi UMKM dalam program MBG. Edukasi mengenai persyaratan dan prosedur menjadi mitra BGN juga dilakukan, serta pendampingan terhadap fasilitas akses perbankan melalui Bank Jabar ataupun Himbara. Dan memang Jawa Barat itu banyaknya selain fashion adalah makanan. Jadi tepat kalau misalkan UMKM kita yang kategori makanan ikut terlibat di MBG gitu. Dan mereka kadang punya ekosistem, tidak satu UMKM aja, dia bisa jadi rempugan, membentuk satu kelompok dan dia mendirikan dapur untuk makan bergizi ini. Bandung, Bekasi, Bogor itu yang Jabodetabek itu kan wilayah terbanyak ya. Nah Bandung aja yang terbanyak itu kan Bandung sama Bogor tuh. Itu udah ada kenaikan sekitar 17%-an dari rata-rata biasa sebelum ada program gitu. Berkah hadirnya program MBG juga dirasakan mitra Badan Gizi Nasional yang ada di ibu kota Provinsi Aceh, Banda Aceh. Ribuan porsi sajian MBG yang harus disiapkan saban hari menjadi pintu rezeki bagi mereka yang terlibat.